Kalau kamu punya budget 1 jutaan buat beli HP baru karena HP lama kamu rusak dan kamu maunya HP yang punya layanan service center di mana-mana, jelas HP Samsung merupakan pilihan yang tepat. Tapi dengan harga 1 jutaan, jelas kemampuan smartphone tersebut akan sangat terbatas. Maka dari itu, pastiin HP Samsung 1 jutaan tersebut minimal sih menurut Nidya internal storage-nya harus 128 GB. Terlepas masih menggunakan teknologi eMMC ataupun udah pakai tipe UFS. Kenapa poin ini penting? Karena untuk sebuah smartphone khususnya Android akan sangat riskan lemot kalau misalkan storage yang digunakan itu penuh. Maka dari itu, pastiin tonton sampai habis beberapa rekomendasi dari Nidya berikut ini ya. HP Samsung 1 jutaan pertama yang Nidya rekomendasiin adalah Samsung Galaxy A12. Sebagai HP kelas menengah yang rilis menjelang tahun 2021 yang lalu, Samsung A12 membawa internal storage yang udah cukup lega, yaitu 128 GB, serta kapasitas baterai jumbo yang didukung dengan fitur pengisian cepat Adaptive Fast Charging dari Samsung. Fitur tersebut diklaim mampu mengisi daya HP ini dari 0 sampai 100% dalam waktu 2 jam 13 menit aja loh. Ya lumayan lah ya untuk HP 1 jutaan. Pindah ke sektor performa, ponsel ini ditenagai chipset yang meskipun di atas kertas merupakan chipset yang udah lumayan berumur, tapi masih Nidya bilang sedikit lebih powerful berkat clock speed maksimalnya yang bisa tembus di angka 2,3 GHz. Bahkan ini lebih tinggi loh dibandingkan chipset yang dipakai sama Galaxy A21s yang cuma 2 GHz aja. Hal tersebut dibuktikan dengan skor Antutu benchmarknya yang gak malu-maluin karena masih bisa tembus di kisaran 100 ribuan poin. Daya jual lain yang sangat ditonjolkan oleh Samsung di smartphone ini adalah sektor kameranya, di mana Samsung Galaxy A12 hadir dengan membawa setup quad kamera beresolusi tinggi untuk kamera utama yang didampingi dengan lensa ultrawide dan lensa makro kamera. Performa fotografi dari kamera utamanya sendiri menurut Nidya udah lebih dari cukup sih untuk sekedar mengabadikan momen-momen berharga kita bersama orang tercinta. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A12 terupdate ada di scene berikut ini. HP Samsung 1 jutaan kedua dari Nidya untuk video kali ini adalah Samsung Galaxy A13 yang dulu sempat direview sama Bang Bewok. Kehadiran Samsung Galaxy A13 tergolong mepet dengan 3 seri Galaxy A lainnya saat itu, dimana dari semuanya smartphone ini jadi yang paling murah. Tapi justru menurut Nidya sih jadi produk yang paling menarik perhatian menurut Nidya ya, terutama di desain bodi belakangnya yang terkesan mirip banget sama Samsung Galaxy S22 Ultra. Peningkatan yang langsung terlihat saat pertama kali menyalakan smartphone ini ada pada bagian yang selalu kita gunakan di Price Book Mania, yaitu resolusi layarnya yang tajam banget, khas HP 2-3 jutaan. Dimensi layarnya juga terbilang cukup besar dan sudah dilapisi perlindungan layar Corning Gorilla Glass 5, sehingga lebih aman dari goresan-goresan minim. Selain tampilan kameranya yang keren, setup kamera Samsung Galaxy A13 juga tergolong lengkap. Ya walaupun dibanderol dengan harga relatif murah, Samsung masih bisa menyematkan 4 buah sensor, lengkap dengan lensa ultrawide. Ya kalian tahu sendiri lah ya, kalau saat ini mulai banyak brand smartphone lain yang mulai meniadakan jenis sensor ultrawide di smartphone mereka. Bahkan di kelas mid-range sekalipun. Dari sisi baterainya pun kini sudah terbilang lebih awet berkat penggunaan chipset berfabrikasi rendah 8 nanometer. Namun yang agak disayangkan, chip tersebut masih belum bisa ngasih kita pengalaman menjelajah UI yang smooth ya. Padahal sudah dipasangkan dengan fitur RAM Plus sekalipun. Tapi itu dulu sih pas Bang Bewok nyobain HP ini waktu awal rilisnya banget. Gak tahu deh setelah banyak dapat update software sekarang gimana. Kalau kamu punya pengalaman sama HP ini bisa diskusi bareng Nidya di kolom komentar ya. Jadi kalau misalkan kalian tetap berminat meminang handphone ini, untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A13 terupdate ada di scene berikut. Kalau ada yang masih ngerasa kurang sama chip 2 produk sebelumnya, kalian bisa simak Samsung Galaxy A03 berikut ini deh. Karena udah pakai chipset Unisoc T606 yang sepengalaman Nidya punya performa yang entah kenapa lebih smooth dibandingkan 2 chipset yang dipakai sama Galaxy A12 dan A13 tadi. Padahal clock speednya ini cuma di 1,6 GHz loh. Ada yang tahu nggak ya kenapa? Atau mungkin karena pihak Samsung yang cerdik dengan lebih memilih untuk menggunakan interface One UI Core 3.1 berbasis Android 11 yang ngebikin performa Samsung Galaxy A03 ini masih bisa bersaing dengan smartphone yang memiliki harga sedikit lebih mahal. Memang sebagai ponsel kelas entry level dari Samsung, kita nggak bisa berekspektasi terlalu tinggi ya sama ponsel ini. Tapi meskipun begitu, Samsung tetap memberikan beberapa kelebihan. Mulai dari baterai dengan kapasitas jumbo, punya layar super luas, dibekali dengan kamera utama beresolusi tinggi,
dengan bandrol harga yang sangat murah. Dan yang namanya HP Samsung 1 jutaan pasti tetap punya poin yang harus dikompromikan. Karena dengan tidak hadirnya lensa kamera ultrawide, mau nggak mau kita harus memanfaatkan fitur panorama di HP ini. Kalau misalkan kita pengen ambil foto dengan area yang luas. Terus yang lebih disayangkan lagi, sensor fingerprint ternyata masih belum disertakan oleh Samsung di handphone satu ini. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A03 terupdate ada di scene berikut. Kamu mulai kepincut sama Samsung Galaxy A13 tapi ngerasa kalau spek layarnya agak kurang? Nih dia punya kok solusinya, yaitu Samsung Galaxy A04s. Meskipun kalau dari sisi spesifikasi kita memang tidak bisa berharap banyak dari HP Samsung di range harga segini, tapi kalau kamu perhatiin bagian layarnya nih, ternyata ada yang bikin kaget loh. Yap, bener banget, doi udah pakai layar dengan refresh rate tinggi. Ya emang sih, untuk HP dari brand lain mungkin termasuk biasa, tapi untuk HP 1 jutaannya Samsung ini merupakan hal yang termasuk istimewa. Nah, dengan spek layar ini bakalan bikin kamu lebih lancar nih guys. Mulai dari sekedar scrolling artikel, reels, ataupun TikTok, sampai buat main game FPS sekalipun. Tapi tentunya game FPS yang gak berat-berat banget ya. Buat tunjang performanya juga, HP ini udah disematkan baterai berkapasitas cukup jumbo yang disupport teknologi pengisian daya cepat Adaptive Fast Charging dari Samsung. Ya meskipun kecepatan ngecasnya gak cepet-cepet banget, cuma berkat chipset yang punya proses fabrikasi 8 nanometer, Galaxy A04s ini jadi lebih punya efisiensi daya yang lebih awet. Buat kamu yang kepo, untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A04 terupdate ada di scene berikut ini. Gimana? Buset, masih kurang juga pak. Ya kalau mau yang main gamenya rada enakan, mungkin bisa lirik smartphone yang ini dulu nih. Harganya 2,4 juta dan sekarang harganya cuma 1,8 juta aja, yaitu Samsung Galaxy A14. Kenapa nih dia saranin kamu ambil yang ini? Karena doi ini udah pakai chipset gaming dari MediaTek. Ya meskipun kalau dibandingin sama Galaxy A04s sebelumnya, refresh rate layar si A14 ini harus dikorbanin lagi. Maklum lah ya, namanya juga HP 1 jutaan. Tapi tetap, HP ini menurut Nidia masih cukup recommended karena punya desain khas flagship yang identik banget sama Galaxy A14 5G. Udah pakai layar luas dengan resolusi tinggi, punya performa yang terbilang masih oke banget berkat chipsetnya, baterai jumbonya tahan lama, udah dibekali fitur NFC, hingga dukungan update software yang dijamin oleh Samsung selama 2 tahun. Poin yang harus diperhatiin lagi dari Samsung A14 ini adalah fabrikasi chipsetnya yang masih 12 nanometer dibandingkan produk sebelumnya, yang berarti secara tidak langsung akan berefek pada konsumsi baterainya yang akan lebih boros. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A14 terupdate ada di scene berikut ini. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih dia mau ngingetin kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook dan juga playlist daftar produk terbaik. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya ya, biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Oke, masuk ke rekomendasi HP Samsung 1 jutaan terbaik hingga saat video ini dibuat. Nih dia sangat merekomendasikan buat kamu ambil Samsung Galaxy A05 nih guys. Selain merupakan smartphone terbaru karena baru banget rilis, Samsung Galaxy A05 ini juga membawa beberapa keunggulan yang jauh di atas kelima produk yang udah nih dia jelasin tadi. Mulai dari RAM-nya yang lebih luas, chipsetnya lebih powerful buat main game, hingga dukungan teknologi pengisian daya cepat super fast charging dari Samsung. Jadi untuk proses pengecasannya bakal lebih cepat. Oh ya, buat kamu yang mau beli Samsung Galaxy A05 ini, pastiin kamu dapetin paket bundling dengan kepala chargernya ya. Karena seharusnya di setiap pembelian produk Galaxy A05 ini, kamu harusnya bisa dapetin chargernya secara gratis dari pihak toko. Kalau enggak, ya kamu harus rela buat beli lagi secara terpisah. Karena emang di dalam box Samsung Galaxy A05 ini sama sekali nggak disertakan kepala charger guys. Jadi intinya dari 6 produk yang udah Nidia rekomendasiin ini, kira-kira pilih yang mana sih? Atau ada rekomendasi lain? Feel free untuk diskusi di kolom komentar ya. Nidia izin pamit, cobalah!